Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline Trending Topic. Kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan Timnas Indonesia yang performanya bagus tadi malam. Dan hari ini kita juga masih akan membicarakan trending topik lainnya, yaitu terkait arus balik. Arus balik karena ternyata hari ini masih ada yang libur ya perkantoran, jadi masih baru akan pulang hari ini atau besok. Nah, kalau hari ini pemirsa, Korlantas Polri resmi menutup penerapan rekayasa lalu lintas satu arah di kilometer 414 Tol Kali Kangkung menuju Tol Cipali kilometer 72 tol usai diberlakukan sejak hari Sabtu 13 April 2024 lalu. Nah, jadi sekarang jalurnya udah normal kembali nih ya, Jessica. Sudah tidak ada kespesialan lagi untuk pulang satu arah gitu. Ya, jadi pemirsa, penutupan rekayasa lalu lintas ini karena arus lalu lintas saat ini sudah kembali normal. Jadi sudah dua arah, sedangkan lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk kilometer 70 sampai kilometer 47 ini masih membuka 3 lajur kontraflow. Nah, kita akan memantau bagaimana pernyataan dari Korlantas berikut ini. Arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan 2 arah, artinya sudah menjadi arus lintas normal ya. Kemudian dari 70 sampai dengan 47 saat ini kita masih membuka 3 lajur kontraflow ya. Sedang proses untuk memperkecil menjadi 2 lajur karena situasi arus lalu lintas dari Trans Jawa, kemudian dari selatan Bandung ya, ini menunjukkan angka yang melandai. Nah, Jessica, tadi kalau dalam keterangannya hari ini ya Kak Korlantas, Irjen Aan Suhanan mengatakan meski arus balik sudah mencapai puncaknya kemarin ya, namun masih ada 30% kendaraan yang ternyata belum pulang nih. Oh, ini kayaknya karena ada kebijakan dari pemerintah juga ya. Jadi ASN yang bisa melakukan WFH. Jadi mungkin inilah ya yang terbagi, masih ada 30%-nya itu. Apalagi dari tanggal 17 sampai tanggal 19 April ini akan ada diskon tarif tol. Jadi mungkin untuk menghemat, banyak yang masih akan pulangnya besok ya. Jessica nih. Diberlakukan sampai tanggal 19 April. Nah, Kak Korlantas juga menjelaskan nih, di 30% angka yang belum pulang ini akan dibagi 2 kira-kira menjadi sistem work from home, dan diperkirakan juga akan menjadi 2 nih, 15% yang pulang ya. Dan pihak kepolisian juga akan menerapkan sistem reguler kembali. Nah, tapi pemirsa, kalau memang terjadi arus yang meningkat dari timur dan juga selatan, Korlantas Polri ini juga menyiapkan sistem kontraflow di Jakarta Cikampek, terutama di kilometer 66. Nah, karena sudah ada kontraflow kembali, ini diharapkan para pemudik yang akan pulang berhati-hati banget ya, walaupun jalan sudah mulai agak tidak sepadat yang kemarin, tapi tetap jangan kencang-kencang ya, menjaga-jaga jarak aman dan juga kecepatan. Nah, angka kecelakaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024 ini sebenarnya turun nih Jessica, sebesar 30% jika dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu ini ada sekitar 3.412 kecelakaan. Nah, tahun ini turun menjadi 2.985 kecelakaan. Nah, Kak Korlantas ini juga menyampaikan secara detail pemirsa, yang mana angka kecelakaan yang mengakibatkan luka berat ini memang naik 25%. Tapi untuk total korban meninggalnya ini turun 20% dibandingkan tahun 2023. Nah, tapi semoga di masa arus balik ini tidak akan ada lagi ya kecelakaan seperti kemarin. Nah, kita juga akan menyapa nih salah satu pemirsa di Metro TV mungkin yang masih belum pulang dari kampungnya. Kita langsung akan menyapa. Ini ada Mbak Yeni, selamat siang. Selamat siang. Siang, Gemma, Jessica. Halo. Mbak Yeni, minal aidin wal faizin ya. Ini Mbak Yeni lagi di mana? Lagi di mana sih Mbak? Mudik kemana sih Mbak? Ini aku lagi di Klaten. Ini aku lagi cari outlet di pengrajinnya langsung di Klaten. Aku lagi mudik. Ini rencananya manjang mudiknya sampai akhir minggu ini, besok Sabtu. Kemarin Mbak Yeni pas arus mudik berangkatnya tanggal berapa? Tanggal 7. Itu di pas puncak arus mudik di tanggal malam. Jadi kan tanggal 5 itu udah mulai arus mudik, terus ini hari Sabtunya.
itu cukup padat ya, padat banget di jalan, padat banget. Terus aku ngalamin banget yang namanya susah dapat rest area, susah istirahat di pinggir tol banyak orang yang berhenti gitu. Jadi karena mengalami itu, jadi kita memutuskan untuk mundur pulangnya nanti, menunda arus baliknya supaya tidak terjadi arus balik. Gitu. Emang Mbak Yeni sama suaminya belum masuk kerja nih hari ini? Panjang cuti, jadi memang kemarin cutinya nambah minggu. Itu tapi kalau kebijakan WFH juga diberlakukan sih meskipun perusahaan swasta seperti itu. Mbak Yeni, biasanya memang kalau perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta tuh dalam waktu yang biasanya tuh harusnya ditempuh tuh berapa lama sih? Dan kemarin kalau tadi kan sempat tersendat karena ada rest area yang menumpuk, kemudian di jalan jadi stuck, kira-kira itu jadi berapa lama perjalanannya? Kalau kemarin sih walaupun padat ya, tapi kita tuh alhamdulillah lancar karena ngambil perjalanan di malam hari, berangkat jam 10 malam sampai di Klaten itu sekitar jam 11 siang, itu 13 jam. Kalau normalnya berapa jam? Normalnya sekitar 10 jam, nyantai sampai. Tapi ini kemarin itu kebantu sama konsumen, jadi cukup lancar walaupun pelan-pelan ya, maksudnya nggak bisa kenceng biasanya gitu. Nah ini cukup pelan-pelan, tapi dan kalau dipikir dari Cipali ke dia tuh udah lumayan lancar sih. Nah, PR-nya di MBZ gitu, PR-nya di MBZ di Jakarta Cikampek. Oke, tapi Mbak Yeni memang tiap tahun ini selalu mudik ke tempat yang sama ya Mbak Yeni? Iya, ke Klaten sama ke kawasan mudiknya ke situ. Nah, kalau dibandingin nih Mbak Yeni dari tahun-tahun sebelum sama tahun ini, ada nggak sih peningkatan mungkin dari fasilitas umumnya, di rest area, di jalanannya, di pembagian jalurnya, ada nggak sih peningkatan gitu? Kalau kita ngerasanya yang paling amazed itu adalah walaupun masih fungsional, tol Solo Jogja yang sampai ke itu kan sempat itu keadaan situasi jalannya tuh masih kanan kiri itu masih ada gitu, jadi harus hati-hati. Cuma itu sangat mengganggu banget kan kita daripada kita keluar kali ternyata kalau yang fungsional itu diterapkan, kita cuma dari Klaten yang fungsional itu udah sampai rumah cuma 10 menit. Jadi hal yang sering kita miss itu adalah itu sih, pertama fungsional Jogja, Solo Jogja itu masih banget, makanya berharap itu pekerjaan itu lebih cepat lagi. Saya masih yang mudik dari Solo ke Jogja itu lambat gitu, karena pengalaman saya kemarin sempat dari Ponorogo ke Klaten yang harusnya 3 jam, tapi ditempuh dengan waktu 6 jam karena itu jalan itu arteri dari itu macet banget, pemudiknya banyak. Terus juga di sini situasi cuacanya juga kan setiap sore kadang badai, terus habis itu siangnya panas gitu kan. Nah ketika badai itu tuh bikin kendaraan lalu lintasnya juga kayak macet gitu loh, kayak ini lagi trafiknya kayak lampu apilnya kalau di area Jawa Tengah itu kan sudah aktif lampu apil ya. Sekalinya lampu apil berapa menit gitu kan, itu membuat kegiatan. Kadang kalau aku lihat jadi dari pihak lantasnya juga kalau untuk lampu apil di daerah itu kayak nggak fleksibel gitu, nggak ini lihat macet banget nih di adjust gitu lampu apilnya enggak. Tapi sama ini peningkatan untuk kalau juga sangat membantu. Oke, berarti memang masih banyak ada perbaikan yang harus dilakukan juga ke depannya Jessica ya untuk mudik ini. Apalagi tadi sampai 13 jam loh perjalanannya. Yang mana Sudah harusnya memakan waktu 1 hari, setengah hari sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Yeni sudah berbagi bersama kami. Semoga nanti di arus baliknya berjalan dengan lancar dan salam untuk warga di kampung ya. Dah, Mbak Yeni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.